Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami, wanita, Rizky Tri, Santi Cahyani, Handianita, dan Renata dari mahasiswa akuntansi Universitas Airlangga akan memaparkan materi mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembuatan video pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik yang diajarkan oleh dosen kami, yaitu Ibu Dr. Erina Sudaryati, DRA, MS, AK, CMA, CA. Apa sih SAPP itu? SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur untuk mewujudkan fungsi akuntansi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan penyajian pelaporan posisi keuangan pada pemerintahan pusat. SAPP sendiri dikembangkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Selain disesuaikan dengan SAPP sendiri juga memiliki dasar hukum supaya jalannya SAPP sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu menyajikan informasi yang akuntabilitas dan transparansi. Beberapa dasar hukum dari SAPP adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PMK Nomor 213 Tahun 2013, PMK Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat 2 huruf O, yang berhak untuk mengubah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara adalah Menteri Keuangan. Nantinya SAPP akan menghasilkan 7 jenis laporan keuangan. Apa saja sih 7 jenis laporan keuangan tersebut? Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Keempat, laporan operasional. Kelima, laporan arus kas. Keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Setelah menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum SAPP, lalu bagaimana dengan tujuan SAPP sendiri? Yang pertama, SAPP bertujuan untuk menjaga aset pemerintah dan instansi lainnya. Yang kedua, SAPP bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, SAPP bertujuan untuk menyajikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan. Dan yang terakhir, SAPP bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengolahan, dan pengendalian kegiatan. Selanjutnya adalah ciri-ciri SAPP. Dalam basis akuntansi, basis yang digunakan untuk pelaporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam sistem pembukuannya menggunakan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, yang dimana nanti setiap transaksinya akan didebet dan dikredit sesuai dengan transaksi yang terkait. Pelaksanaan SAPP ini dilakukan secara desentralisasi, sehingga kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. Selanjutnya, SAPP menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Dan ciri yang terakhir adalah SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas pemerintah pusat. Setelah kita mengetahui tujuan dan ciri-cirinya, bagaimana dengan ruang lingkup SAPP itu sendiri? Ruang lingkup SAPP itu sendiri hanya berlaku untuk pada unit organisasi yang berasal dari pemerintah pusat serta unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada pada daerah yang sumber dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk yang tidak termasuk dalam SAPP yaitu adalah pemerintah daerah yang sumber dana pelaksanaan programnya berasal dari APBD, BUMN atau BUMD yang di dalamnya adalah perusahaan perseroan dan umum. SAPP memiliki kerangka yang terdiri dari dua subsistem. Subsistem yang pertama
adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi atau yang biasa disingkat dengan SAI. Yang kedua, yaitu adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bendahara umum atau yang biasa disebut dengan SA-BUN. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai SA-BUN. Kalian tahu nggak sih SA-BUN itu apa? Nah, SA-BUN itu adalah sistem akuntansi untuk bendahara umum negara yang biasanya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara dan juga sebagai bagian anggaran bendahara umum negara. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan bendahara umum negara. SA-BUN akan menghasilkan laporan keuangan bendahara umum negara atau BUN yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah BUN sebagai pengelola kas, yang kedua adalah BUN sebagai pengguna anggaran. Nah, SA-BUN sendiri terdiri dari 10 subsistem loh. Antara lain SIAP, SAU, SIGUBA, SAIP, SAPPP, SATD, SABS, SABL, SATK, dan SAPBL. Setelah kita membahas mengenai sistem akuntansi bendahara umum negara, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi atau yang biasa disebut dengan SAI. Dalam pelaksanaannya, SAI diselenggarakan oleh Kementerian Negara atau lembaga, dan dalam pelaksanaannya mereka membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan serta unit akuntansi dan pelaporan barang milik negara. SAI memiliki beberapa unsur, yaitu dokumen sumber, jurnal, buku besar pembantu, dan laporan. SAI akan berjalan dengan baik apabila suatu organisasi selaku unit yang menjalankan proses akuntansi dapat mengkoordinasikan unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang dilaksanakan oleh unit akuntansi dan pelaporan tersebut. Mengapa hal tersebut dilakukan? Agar pelaksanaan akuntansi dapat berjalan dengan baik, lebih tertib, serta masing-masing unit akuntansi dan pelaporan dapat bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Dalam mekanisme pelaporannya, SAI menghasilkan laporan keuangan BPKP yang terdiri dari SAK dan SIMAK BMN. Kemudian, laporan keuangan tersebut akan dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga ke tingkatan puncak. Baik unit akuntansi dan pelaporan keuangan maupun unit akuntansi dan pelaporan barang milik negara memiliki jenjang yang sama. Untuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, pelaporan dimulai dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, lalu naik ke tingkat wilayah, lalu naik lagi ke tingkat eselon 1, dan terakhir pada unit akuntansi pengguna anggaran di tingkat Kementerian Negara atau lembaga. Begitu pula dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan barang milik negara. Pelaporan dimulai dari unit akuntansi kuasa pengguna barang, lalu dilanjutkan di tingkat wilayah, naik lagi ke tingkat eselon 1, dan terakhir di tingkat Kementerian Negara atau lembaga, yaitu pada unit akuntansi pengguna barang. Mekanisme pelaporan untuk akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara kurang lebih sama. Yang membedakan hanyalah entitas yang bertanggung jawab. Untuk unit akuntansi keuangan, yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Sedangkan untuk unit akuntansi barang milik negara, yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Mekanisme pelaporan dilaksanakan secara bertingkat, dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, lalu ke tingkat wilayah, lalu ke pembantu anggaran tingkat eselon 1, dan terakhir ke tingkat Kementerian Negara atau lembaga, yaitu unit akuntansi pengguna anggaran. Pihak-pihak tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk pelaksanaan akuntansi keuangan, mulai dari level KPPN, Kanwil DJPN, hingga ke DJPN Pusat. Begitu pula dengan unit akuntansi barang milik negara, yaitu dimulai dari unit akuntansi kuasa pengguna barang, lalu menuju ke tingkat wilayah, eselon 1, dan tingkat Kementerian Negara atau lembaga. Pihak-pihak tersebut juga melakukan koordinasi dengan KPKNL, kemudian menuju Kanwil DJKN, dan terakhir ke DJKN Pusat.
Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, baik unit akuntansi pelaporan pengguna anggaran atau barang di tingkat wilayah, Eselon 1 dan kementerian melakukan rekonsiliasi internal dan telah laporan keuangan yang diterima dari unit akuntansi di bawahnya, serta melakukan supervisi, monitoring, dan pembinaan secara berkesinambungan. Selain proses penelaahan dokumen sumber dan proses akuntansi lainnya, untuk meyakinkan data atas laporan keuangan sebelum disusun menjadi laporan keuangan dan disampaikan kepada stakeholder sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan dilaksanakan yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen yang sama. Rekonsiliasi meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam hal terjadi perbedaan, rekonsiliasi akan mendeteksi dan mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Rekonsiliasi dilakukan secara bersenjang, mulai dari unit akuntansi dan pelaporan satuan kerja hingga ke tingkat kementerian atau lembaga. Rekonsiliasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rekonsiliasi internal yang dilakukan antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang dan antara UAKPA dengan bendahara penerimaan atau pengeluaran satuan kerja. Yang kedua yaitu rekonsiliasi eksternal yang dilakukan antara pengguna anggaran dengan kuasa PUN dan antara pengguna barang dengan pengelola barang. Yang ketiga yaitu rekonsiliasi antara PUN dan pengelola barang. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Berita acara rekonsiliasi dibuat sesuai dengan format yang telah diatur. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan terdiri dari estimasi pendapatan yang berupa DIPA, DIPA revisi, dan yang berkaitan dengan DIPA, kemudian realisasi pendapatan yaitu SSBP, SSP, SSPCP, dan lain-lain. Selanjutnya, dokumen untuk transaksi pengeluaran yang terdiri dari DIPA, DIPA revisi, petunjuk operasional kegiatan, dan lain-lain. Kemudian realisasi pengeluaran yang berupa SSP, SPM, SP2D, SP3B BLU, SP2B BLY, SP2HL, SPHL. Kemudian ada memo penyesuaian, dokumen terkait transaksi piutang, dokumen terkait transaksi persediaan, dokumen terkait transaksi konstruksi dalam pengerjaan, dan dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan. Ketika kita melakukan SAPP, maka kita akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan pemerintah pusat yang nantinya akan disampaikan kepada DPR untuk pertanggungjawaban. Laporan tersebut terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk jenis laporan keuangan dapat bentuk hasil cetakan yang ada di menu aplikasi komputer dan laporan keuangan lengkap disertai dengan arsip data komputer. Laporan keuangan juga memiliki periode, antara lain bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan. Laporan keuangan dengan periode semester dan tahunan disusun lengkap sesuai dengan jenis laporan keuangan. Untuk laporan tahunan disampaikan paling lambat 2 bulan setelah anggaran selesai kepada Kementerian Keuangan dan disertai dengan pernyataan telah direview. Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan oleh laporan keuangan, perlu dilakukan review atas laporan keuangan. Review ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah pada lembaga atau kementerian yang bersangkutan.
Hasil review dituangkan ke dalam pernyataan telah direview. Nah, pernyataan ini harus dilampirkan pada laporan keuangan entitas pelaporan baik semesteran maupun tahunan. Tujuan dari adanya review tersebut adalah untuk memberikan keyakinan atas akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam laporan keuangan. Selain itu juga meyakinkan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan atau SAP. Dan juga yang terakhir untuk menyesuaikan pengakuan, pembukuan, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Sanksi dikenakan apabila unit akuntansi kuasa pengguna anggaran maupun barang tidak melakukan rekonsiliasi dan tidak melaksanakan atau menyampaikan laporan keuangan. Bentuk sanksi berupa pengembalian surat perintah membayar atau SPM oleh KPPN yang telah diajukan oleh Satuan Kerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.